Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Adinda Maharani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video mengenai materi strategi audit keseluruhan dan program audit. Untuk itu mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, learning object yang pertama yaitu menggunakan 5 jenis pengujian audit untuk menentukan apakah laporan keuangan wajar. Jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Dalam mengembangkan rencana audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Auditor menggunakan prosedur pengukuran risiko untuk menilai risiko salah saji material. Digambarkan oleh gabungan antara risiko bawaan dan risiko pengendalian. Ada 5 jenis. Yang pertama, prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian rinci saldo. Yang pertama, prosedur penilaian risiko. Menurut standar audit 315 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Sesuai dengan ketentuan dalam standar audit 315 berbunyi sebagai berikut. Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Namun, prosedur penilaian risiko semata tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini audit. Yang kedua, pengujian pengendalian. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Contohnya adalah hasil pengukuran atas tujuan akurasi untuk transaksi penjualan adalah rendah, sedangkan untuk tujuan keterjadian adalah sedang. Yang ketiga, pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah, seringkali disebut salah saji moneter, yang secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo laporan keuangan, yaitu seperti auditor mengendalikan 3 jenis substantif. Ketiga jenis itu adalah: yang pertama, pengujian substantif transaksi, yang kedua, prosedur analitis substantif, dan yang ketiga, pengujian terperinci saldo. Pengujian substantif transaksi ini digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit terkait transaksi penjualan adalah transaksi yang penjualannya benar-benar terjadi, atau kata lain, tujuan tersebut atau tujuan keterjadian, dan transaksi penjualan tersebut ada dan telah dicatat, atau tujuan kelengkapan. Kemudian kita masuk ke dalam prosedur analitis, melibatkan perbandingan-perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit mengharuskan prosedur analitis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Meskipun tidak mengharuskan, prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun. Terdapat 2 tujuan utama dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun, yaitu yang pertama, menandai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua, memberikan bukti substantif. Dan yang kelima, pengujian terperinci saldo, yaitu memfokuskan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun-akun raja maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Misalnya, termasuk konfirmasi atas saldo pelanggan untuk akun piutang dagang. Pengujian saldo akhir ini sangat penting karena bukti yang biasa didapatkan dari suatu sumber yang independen dan sangat dipercaya. Adapun ringkasan jenis-jenis pengujian, auditor menghadapi risiko salah saji material yang teridentifikasi melalui prosedur pengukuran risiko dengan menggunakan keempat jenis prosedur audit lanjutan untuk mendapatkan keyakinan audit dalam mengaudit siklus penjualan dan penagihan. Pengujian pengendalian membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi dalam siklus tersebut telah cukup efektif dan untuk mendukung pengurangan pengendalian risiko pengendalian sehingga memungkinkan pengurangan pengujian substantif. Saat ini kita masuk ke dalam learning object yang kedua, yaitu pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Nah, sebelum perusahaan itu memutuskan memakai pengujian audit, ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama,
Ketersediaan jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Maksudnya di sini yaitu perusahaan itu harus melakukan proses audit yang dimana bisa menunjukkan jenis bukti audit yang lebih kompleks dan lebih lengkap dan tanpa kesalahan. Kedua, biaya pelaksanaan pengujian. Perusahaan tentunya di sini tidak ingin mendapatkan sebuah kerugian, maka perusahaan itu harus memikirkan biaya pengujian audit. Kemudian yang ketiga, efektivitas pengendalian internal. Sisi lain dari efektivitas pengendalian internal itu harus dicermati agar stabilitas perusahaan itu tetap terjaga. Yang keempat, risiko inheren, di mana ini juga sangat mempengaruhi perusahaan sehingga harus memikirkan risiko inheren apakah mereka dapat bisa mengantisipasi atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke learning object yang ketiga, yaitu memahami konsep bukti campuran dan bagaimana hal itu harus divariasikan dalam situasi yang berbeda. Untuk mendapatkan bukti yang tepat dan memadai untuk menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor dapat menggunakan kombinasi antara 4 jenis pengujian lainnya. Kombinasi ini disebut dengan bukti gabungan atau incidency mix. Yang pertama, analisis audit 1, yang dimana klien ini merupakan sebuah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang rumit dan risiko bawaan yang rendah, sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan sangat mengandalkan pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Kemudian, analisis audit yang kedua, perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Auditor memutuskan untuk melakukan pengujian atas semua pengujian sedang kecuali untuk prosedur analitis substantif yang memungkinkan dilakukan secara meluas. Yang ketiga, analisis audit di mana perusahaan ini berukuran sedang namun memiliki beberapa pengendalian yang efektif dan beberapa risiko bawaan yang signifikan. Kemudian analisis audit 4, yaitu di mana mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2, namun auditor kemungkinan menemukan deviasi uji pengendalian yang luas dan salah saja yang signifikan ketika melakukan pengujian substantif transaksi dan prosedur analitis substantif. Saat ini kita masuk ke dalam learning object yang 4, merancang program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menemukan atau menentukan penekanan yang tepat pada setiap 4 jenis pengujian lainnya, prosedur audit spesifik untuk setiap jenis pengujian yang dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk suatu program audit setelah bukti gabungan disetujui. Auditor yang bertugas menyiapkan program audit atau memodifikasi program yang sudah ada untuk memenuhi semua tujuan audit. Auditor tersebut harus mempertimbangkan hal-hal seperti materialitas, bukti gabungan, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko-risiko kecurangan lainnya. Masing-masing siklus transaksi akan dievaluasi dengan menggunakan seperangkat subprogram audit yang terpisah. Dalam siklus penjualan dan penagihan misalnya, auditor dapat menggunakan subprogram-subprogram seperti program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif, transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Kemudian yang kedua, program audit prosedur analitis substantif untuk keseluruhan fisik. Yang ketiga, program audit pengujian terperinci saldo untuk kas, piutang dagang, beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih, dan piutang lain-lainnya. Saat ini kita masuk ke dalam learning object yang kelima, membandingkan tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo serta tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun dan keluasan, pengujian tersebut dapat dikurangi ketika tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi dengan melalui pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Ketika semua tujuan audit transaksi terkait sudah terpenuhi, auditor akan tetap lebih mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo seperti nilai realisasi, hak dan kewajiban. Kemudian pengujian substantif saldo tambahan juga hampir sama untuk tujuan audit terkait saldo lainnya, bergantung pada hasil-hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang keenam, memahami istilah yang berhubungan dengan bukti audit. Yang pertama, fase proses audit atau phase of the audit process.
4 fase proses audit dalam kolom pertama merupakan cara yang mendasar di mana suatu audit disusun sebagaimana digambarkan menunjukkan komponen-komponen kunci terhadap keempat fase dalam proses pengauditan ini. Yang kedua, tujuan audit atau audit objektif merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar. Terdapat 6 tujuan terkait transaksi, 8 tujuan terkait saldo, dan 4 tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Ketiga, jenis-jenis pengujian atau types of test. 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dimasukkan dalam kolom ketiga pada tabel tersebut. Keempat, keputusan bukti atau evidence decisions. 4 subkategori keputusan yang dibuat oleh auditor dalam pengumpulan bukti audit dimasukkan dalam kolom keempat tabel tersebut, kecuali prosedur analitis. Keempat keputusan bukti tersebut diterapkan di setiap jenis pengujian. Kemudian yang kelima, jenis-jenis bukti atau types of evidence. 8 kategori luas dalam bukti yang dikumpulkan auditor dimasukkan ke dalam kolom terakhir. Learning objek yang ketujuh yaitu mengintegrasikan 4 fase proses audit. Fase pertama merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit, di mana auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian risiko terhadap dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, dan melakukan prosedur analitis untuk menilai risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Auditor juga harus memiliki suatu perencanaan audit dan program audit spesifik untuk audit secara keseluruhan. Kemudian fase yang kedua, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, di mana auditor melakukan pengujian fase ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko penilaian yang dilakukan oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik, serta mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan moneter dalam transaksi. Kemudian fase yang ketiga melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo, di mana untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir catatan dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar. Fase yang keempat menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit, yaitu auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, ikhtiar hasil, penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya.